Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Misbahur Ramadan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman kami, yaitu yang pertama, yaitu Fanda Nugraha, nih di sebelah kanan saya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mia Silviana. Dan yang di bawah saya, yaitu Sania Nur Kamalia. Kami akan mempresentasikan konsep dasar belajar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar belajar. Tidak lupa kami pun juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling belajar, yaitu Ibu Tuti Alawiyah MPD, yang telah memberikan tugas kepada kami, sekaligus juga membimbing kami dan juga mengarahkan di dalam pengentasan tugas yang telah beliau berikan kepada kami. Langsung saja kita ke poin-poin di dalam presentasi. Kali ini poin-poin di dalam presentasi ada 2, yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar belajar dan juga ciri-ciri dari perubahan hasil belajar. Let's go. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar. Yang pertama ada esensi belajar. Istilah belajar mempunyai arti sebagai proses untuk memperoleh berbagai jenis kemampuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Slapin, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Yang kedua ada tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu menciptakan suatu arti atau makna. Makna tersebut tercipta dari pembelajaran dengan melihat, mendengar, merasa, dan mengalami proses belajar. Ada poin-poinnya juga. Untuk poin yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Adapun jenis interaksi atau cara yang digunakan untuk kepentingan pada umumnya dengan model kuliah seperti presentasi, pemberian tugas-tugas, bacaan. Dengan cara ini, peserta didik akan diberikan pengetahuan sehingga menambah dan memperkaya pengetahuannya. Poin yang kedua ada penanaman konsep dan keterampilan. Hal ini memerlukan suatu keterampilan yang bersifat jasmani dan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan gerak dan penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Poin yang ketiga ada pembentukan sikap. Untuk hal ini dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan motivasi berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. Baik, saya Sania yang akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu prinsip belajar dan hasil belajar. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Menurut Soekamto dan Wina Putra, ada beberapa prinsip dalam belajar, yaitu yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Lalu yang kedua, yaitu setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Lalu yang ketiga ada siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Lalu yang keempat,
Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan menjadi proses belajar menjadi berarti. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Nah, itu adalah pengertian dari prinsip belajar dan beberapa prinsip dalam belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar ialah perubahan perilaku dari diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Namun, taksonomi belum merevisi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri di atas 6 tingkatan, yaitu ada ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan yang terakhir, menciptakan. Sedangkan dimensi pengetahuan yaitu terdiri dari yang pertama ada pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang terakhir, yang keempat, pengetahuan metakognitif. Mulyasa berkata, hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung. Maka dari itu, berdasarkan pengertian yang saya sebutkan tadi, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses pembelajaran. Perilaku tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Nah, setiap perilaku ataupun proses di dalam pembelajaran itu tentunya akan mendapatkan hasil. Nah, hasil tersebut memiliki ciri-ciri. Nah, menurut Muhyiddin Syah tahun 2011 bahwa ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku hasil belajar yang terpenting adalah yang pertama, ada yang namanya perubahan intensional. Kemudian yang kedua yaitu perubahan efektif dan fungsional. Dan yang ketiga yaitu perubahan positif dan aktif. Nah, yang pertama nih yaitu perubahan intensional. Jadi kita di dalam belajar itu terkadang ada yang kita sadari dan ada juga yang kita tidak sadari. Tapi dalam hal itu, di dalam proses belajar, kita akan mendapatkan hasil. Yang mana hasil itu berupa kita penambahan ilmu, kemudian juga penambahan pemahaman, sikap kita juga dibentuk perlahan tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua yaitu perubahan secara efektif dan juga fungsional. Artinya apa? Jadi secara efektif apa yang kita dapatkan di dalam belajar itu tentunya itu akan mendapatkan hasil yang berguna untuk kita. Maka tentunya di dalam proses belajar itu harus ada hasil yang akan kita gunakan atau yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan yang terakhir yaitu perubahan positif dan juga aktif. Dari kalimat positif sendiri yaitu baik. Maka apa yang kita pelajari kemudian kita mendapatkan hasil dari apa yang kita pelajari yaitu hasil belajar, maka salah satu perubahannya adalah perubahan yang ke arah positif ataupun perubahan yang ke arah lebih baik. Mau itu secara pemahaman, mau itu secara sikap kita ataupun secara perilaku kita. Nah, lalu selain menurut Muhyiddin Syah, ada pula menurut Dr. Andes Syaiful Bari Jamara tahun 2008. Nah, bahwa karakteristik perubahan hasil belajar ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini yaitu perubahan yang secara sadar.
di mana individu yang belajar akan menyadari bahwa dirinya memiliki perubahan sekurang-kurangnya, yang misalnya sebelumnya ia menyadari bahwa pengetahuannya itu berkurang, namun akhirnya bertambah karena telah adanya pembelajaran. Nah, lalu yang kedua ada perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Nah, dalam hal ini suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan pada berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa menulis menjadi menulis. Nah, lalu selanjutnya ada perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Nah, dalam hal ini artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, namun karena usaha dari individunya sendiri. Nah, misalnya perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Nah, lalu yang selanjutnya ada perubahan dalam belajar yang bukan bersifat sementara. Perubahan ini yang bukan bersifat sementara atau temporer yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja. Contohnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus dilatih. Nah, lalu selanjutnya itu ada perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dalam perubahan belajar yang terarah ini dapat memiliki perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari oleh individunya sendiri. Misalnya, seorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik ini, atau tingkat kecakapan mana yang dicapainya. Nah, lalu ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah lakunya. Misalnya, jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang tampak adalah ia bisa lancar menaiki sepedanya, ataupun ia memahami tentang jenis-jenis sepeda dan sebagainya. Baik teman-teman, nah kali ini kita sudah di akhir dari apa yang telah kami sampaikan, yaitu terakhir kita akan menyimpulkan atau simpulan dari materi konsep dasar belajar, yaitu pertama, belajar merupakan suatu proses yang penting dan juga bermanfaat bagi setiap individu, yang mana kita tidak bisa membuat ruang lingkup yang kecil di dalam proses belajar, tapi artinya di dalam apa yang kita lakukan semua itu adalah belajar. Dari kita berjalan, terkadang kita pun juga menyadari dan juga tidak menyadari akan hal itu. Kemudian nih yang kedua, yaitu tujuan belajar, yang mana tujuan belajar itu adalah membangun atau membentuk konsep, prinsip, pemahaman kita, kemudian sikap kita, dan juga perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka tentunya di dalam proses belajar itu kita harus memiliki tujuan di dalam belajarnya. Dan yang terakhir yaitu hasil di dalam belajar. Tadi sudah dijelaskan nih. Nah, hasil yang kita dapatkan itu harus terdapat poin positif untuk kita, ataupun juga hal yang berguna atau bermanfaat untuk kita. Nah, terutama hasilnya itu kita juga harus memahami bahwa ada ciri perubahan dari hasil belajar tersebut. Nah, maka kita harus bisa memahami akan hal itu. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi dan juga perhatian yang telah kalian lakukan kepada kami. Kami terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.